Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nil Lestari dari Prodi Ekonomi kelas A dengan NIM 18720500100. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kapasitas dan produktivitas sumber daya manusia dan ekonomi. Yuk simak videonya. Sumber daya manusia (SDM) merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan dan mampu melakukan berbagai jenis pekerjaan dalam mencapai suatu tujuan. Dalam sumber daya manusia, yang diliput bukanlah terbatas kepada tenaga ahli, tenaga berpendidikan, ataupun tenaga yang berpengalaman saja, tetapi semua tenaga kerja digunakan suatu pihak untuk mencapai tujuan-tujuannya. Jenis-jenis sumber daya manusia. Yang pertama, manusia sebagai sumber daya fisik. Dengan energi yang tersimpan dalam ototnya, manusia dapat bekerja dalam berbagai bidang, antara lain bidang perindustrian, transportasi, perkebunan, perikanan, perhutanan, dan peternakan. Yang kedua, manusia sebagai sumber daya mental. Kemampuan berpikir manusia merupakan suatu sumber daya alam yang sangat penting, karena berpikir merupakan landasan utama bagi kehidupan, kebudayaan. Selanjutnya, sumber daya manusia di Indonesia. Terkait dengan kondisi sumber daya manusia Indonesia, yaitu adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja nasional pada krisis ekonomi tahun pertama 1998 sekitar 92,73 juta orang, sementara jumlah kesempatan kerja yang ada hanya sekitar 87,67 juta orang dan ada sekitar 5,06 juta orang penganggur terbuka. Angka ini meningkat terus selama krisis ekonomi, kini berjumlah sekitar 7 juta. Dan yang selanjutnya, produktivitas sumber daya manusia. Produktivitas SDM adalah sikap mental yang mempunyai semangat untuk melakukan peningkatan perbaikan. Sedangkan menurut Rianto 1986, pernyataan mengenai produktivitas sumber daya manusia adalah produktivitas tenaga kerja mengandung pengertian perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu. Dan yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Yang pertama, sikap kerja seperti kesediaan untuk bekerja secara bergiliran, dapat menerima tambahan tugas dan bekerja dalam satu tim. Yang kedua, tingkat keterampilan yang ditentukan oleh pendidikan, pelatihan dalam manajemen, dan supervisi serta keterampilan dalam teknik industri. Yang ketiga, hubungan antara kerja dan pimpinan organisasi yang tercermin dalam usaha bersama antara pimpinan organisasi dan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas. Dan yang terakhir, 4, manajemen produktivitas, yaitu manajemen yang efisien mengenai sumber dan sistem kerja untuk mencapai peningkatan produktivitas. Selanjutnya, manfaat peningkatan produktivitas. Yang pertama, meningkatnya pendapatan dan jaminan sosial lainnya. Yang kedua, meningkatnya hasrat dan martabat serta pengakuan terhadap potensi individu. Yang ketiga, meningkatnya motivasi kerja dan keinginan berprestasi. Dan yang terakhir, menunjang hubungan industri yang lebih baik. Kapasitas sumber daya manusia. Pengembangan kapasitas adalah sebuah pendekatan yang pada masa sekarang ini secara luas digunakan dalam pembangunan masyarakat. Istilah pengembangan kapasitas telah digunakan sejak tahun 1990-an oleh orang-orang donor untuk memperbaiki kapasitas negara partner, negara yang mendapat bantuan. Fungsi kapasitas sumber daya manusia. Yang pertama, mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk. Yang kedua, meningkatkan produktivitas karyawan. Yang ketiga, meningkatkan fleksibilitas dari angkatan kerja. Yang keempat, meningkatkan komitmen karyawan. Dan yang terakhir, mengurangi turnover dan absensi. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.